Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lianasari, dosen program studi bimbingan dan konseling Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Magelang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mensimulasikan proses pembelajaran pada mata kuliah pemahaman individu teknik non-tes dengan kode KPT 0301 209 2 SKS. Pada pembelajaran di pertemuan ketiga ini, capaian pembelajaran yang diharapkan adalah mahasiswa dapat memahami konsep dasar observasi, mahasiswa dapat menelaah kelebihan dan juga kekurangan observasi, mahasiswa dapat merancang pedoman observasi, dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat menganalisis hasil observasi. Bahan kajian pada pertemuan ketiga ini, konsep dasar observasi meliputi pengertian tujuan macam-macam atau bentuk-bentuk observasi dan juga kelebihan dan kekurangan observasi, prosedur penyusunan pedoman observasi dan juga latihan yang akan dilakukan untuk menyusun pedoman observasi. Metode pembelajaran yang digunakan pada pertemuan ketiga ini adalah metode jigsaw dan juga pair check. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa pada pertemuan kali ini? Oke, yuk Mas Januar, kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa juga selamat. Selesai. Oke, terima kasih Mas Januar. Semoga perkuliahan nanti sampai akhir bisa lancar. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, bahagia hari ini? Bahagia. Kalau bahagia, coba tertawa seperti apa bahagianya kelas ini pagi ini. Lah, berarti nggak bahagia dong. Siapa yang bahagia? Saya. Oke, siapa yang bahagia? Saya. Oke, yuk kita ketawa dulu kalau bahagia. Lah, berarti nggak bahagia dong. 1, 2, 3 tertawa. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat. Kita bisa melanjutkan perkuliahan di minggu lalu. Teman-teman, minggu lalu kita sudah mempelajari terkait dengan pentingnya pemahaman individu, baik itu secara tes maupun non-tes. Tapi di mata kuliah ini kita terkhusus akan membicarakan pemahaman individu secara non-tes. Oke? Oke. Nah, kaitannya dalam layanan bimbingan konseling, sebagai profesi kita di lapangan, guru BK, pemahaman individu itu sangat-sangat diperlukan. Iya enggak? Oke, coba siapa yang masih ingat, apa sih pentingnya pemahaman individu? Kenapa sih kita sebagai seorang guru itu harus menguasai, ya, harus memahami individu-individu yang akan kita berikan bantuan? Coba siapa yang masih ingat, tunjuk tangannya. Oke, silakan Mbak Yuni. Ada layanan yang kita berikan kepada konseling itu sesuai dengan kebutuhan. Oke, agar layanan yang akan kita berikan, layanan yang kita rencanakan untuk mengintervensi konseli itu sesuai dengan kebutuhannya. Bagus. Jadi memang benar ketika seorang guru BK itu mau melakukan layanan BK, harus mengetahui kebutuhan siswa-siswanya itu apa, ya kan? Sehingga kita harus memahami individu itu. Nah, pemahaman individu secara non-tes itu ada beberapa caranya gitu ya, melalui beberapa instrumen. Siapa yang mau menyebutkan? Oke, Mbak Ajeng silahkan. Oke, wawancara, observasi.
Kuesioner. Oke, baik, terima kasih. Baik, bagus sekali. Jadi, memang ada beberapa cara yang bisa kita gunakan untuk melakukan pemahaman individu. Nah, kali ini kita akan mempelajari terkait dengan observasi. Oke, sudah pernah mendengar observasi ya teman-teman? Sudah. Oke, pernah melakukan observasi? Nah, oke. Nah, oke. Kalau ini ada gambar yang seperti ini, kira-kira apa sih yang dilakukan oleh orang ini? Oke, mengamati. Terus dalam proses pengamatan itu, apa yang dia inginkan itu apa? Oke, data ataupun informasi yang kita inginkan dari orang itu, dari peristiwa, dari suatu permasalahan yang kita ingin cari tahu. Oke, nah nanti di dalam pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait dengan observasi, antara lain pengertian dan tujuan observasi itu apa, macam-macam observasi, kelemahan dan juga kelebihan observasi, dan yang keempat adalah prosedur penyusunan pedoman observasinya. Oke, nah nanti teman-teman akan saya bagi kelompok. Jadi ini karena ada beberapa teman yang tidak masuk, masih ada sisa 16 mahasiswa dari 24 mahasiswa. Dari 16 mahasiswa ini akan Bu Liana minta untuk menjadi 4 kelompok. Ya, jadi 4 kelompok yang beranggotakan masing-masing juga 4 mahasiswa. Kira-kira sudah siapkah? Siap. Nah, tugasnya nanti adalah satu kelompok akan membahas tentang pengertian dan tujuan, kelompok yang kedua akan membahas tentang macam-macam ataupun bentuk-bentuk dari observasi, yang ketiga akan membahas tentang apa tadi? Yang ketiga loh. Oke, kelebihan dan juga kelemahannya, dan yang keempat adalah prosedur penyusunan pedoman observasi. Nah, kenapa kita harus mengetahui bentuk-bentuknya? Kenapa kita harus mengetahui kelemahan dan kelebihannya? Kenapa kita harus mengetahui tujuan dan juga prosedur penyusunan pedoman observasi? Karena setelah kita tahu itu semua, kita akan melakukan yang namanya observasi. Oke, sekarang akan kita bagi menjadi 4 kelompok. Nah, kira-kira apa ya nama kelompoknya ya? Sekarang ini yang sedang hits atau yang sedang marak atau yang sedang fenomenal itu apa ya di kalangan usia-usia teman-teman mahasiswa ini? Apa? Aduh, virus. Oke. Kira-kira nama kelompoknya yang satu pertama apa? Corona. Oh, kelompok C19. Oke, terus yang kedua? Oh, iya nama vaksinnya aja Mas, jangan nama virusnya. Oke, vaksinnya aja ya. Oke, apa? Oke, Moderna. Sinovac, Astra itu Astra apa? AstraZeneca. Terus? Siapa tahu nama vaksin? Pfizer. Oke. Pfizer ya. Oke, yang pertama nanti akan menjadi kelompok Moderna, yang kedua Sinovac, yang ketiga AstraZeneca, dan yang keempat Pfizer. Oke? Oke, sekarang silakan diingat, Bu Liana akan hapus nama kelompok ini ya, tapi masih kelihatan ya. Bu Liana akan hapus nama kelompok ini. Coba teman-teman konsentrasi atau tidak
terkait dengan nama kelompoknya tadi. Oke, tangan Bu Liana ini langsung akan menunjuk masing-masing mahasiswa. Nanti urutannya pertama Moderna, Sinovac, AstraZeneca, dan yang keempat adalah Pfizer. Cepet-cepetan ya, karena tangan ini akan nunjuk ke mana saja. Are you ready, guys? Oke, yuk. Terus? AstraZeneca. Moderna, Sinovac, Nah, ini sudah terbagi menjadi 4 kelompok. Oke, teman-teman, sekarang semuanya sudah mengelompok. Semua tangan ke atas seperti ini. Kemudian sudah ya dalam kelompoknya masing-masing. Di dalam kelompok itu nanti hitungan ketiga tunjuk satu mahasiswa di kelompok kalian sebagai ketua kelompoknya. 1, 2, 3. Oke. Oke, siapa? Di sini siapa? Oke. Di sini siapa? Oke. Mas Januar, Mas Andri, Mbak Hasna, yang sini nih ya, karena anggota kelompoknya mungkin semua berkompeten, jadi semuanya nunjuk temannya. Oke, kita ulangi yang di sini. 1, 2, 3. Oke. Nah, sekarang mungkin bisa agak ya pokoknya senengnya mepet lah. Silakan kelompoknya. Ini kelompok apa ya tadi ya? Moderna, silakan menampakkan di sini. Kelompok Pfizer agak ke sana. Nanti biar nggak ketahuan ketika diskusi. Kelompok Astra boleh tetap di sini. Kemudian agak ke sana juga ini kelompok yang Sinovac ya. Oke. Nah, masing-masing kelompok ini akan saya bekali 1 spidol dan juga 1 kertas. Oke, kalau misalnya terlalu besar, boleh dibagi 2, atau misalnya nanti memang dibutuhkan tempat yang luas, kertas yang luas, nanti bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan boleh. Oke, nah sekarang semua mahasiswa di dalam kelompok itu sudah punya modal yang sama. Modalnya kertas dan juga spidol, 1 spidol. Nah, kelompok Moderna tadi bertugas untuk menyampaikan pengertian dan tujuan observasi. Kelompok yang kedua, kelompok Sinovac, menyampaikan tentang macam-macam atau bentuk-bentuk observasi. Kelompok ketiga di sini ya. Kelompok ketiga di sini adalah menuliskan kelemahan dan kelebihannya, dan juga kelompok 4 terkait dengan prosedur penyusunan pedoman observasi. Prosedurnya, tahapannya. Nah, silahkan teman-teman nanti berkreasi dari sub materi itu, silahkan dituangkan ke dalam kertas itu. Nah, teman-teman diberikan kepercayaan untuk menjelaskan materi tersebut kepada teman-teman nanti dari kelompok lain. Oke, sampai di sini penjelasan dari Bu Liana sudah dipahami? Oke, berarti sudah tidak ada pertanyaan ya? Butuh berapa lama waktu untuk membuat konsep? Oke, 10 menit ya. Kita mulai dari sekarang, silakan. Selesai teman-teman?
Oke. Kalau sudah selesai, silahkan masing-masing kelompok mencari tempat yang nyaman, boleh di mana saja, asal agak berjauhan dengan kelompok lain. Kertasnya yang sudah ada materinya ini saya berikan gunting dan juga isolatif, ya, ditempel. Silahkan dicari tempat yang nyaman. Jadi tempel, kemudian nanti karena ini sudah sambil menunggu nempel, di kelompok-kelompok itu siapkan seperti jargon atau yel-yel sesuai dengan kelompok kalian. Coba, seberapa tinggi sih kreativitas kalian, gitu kan? Coba aja. Nanti Bu Liana akan panggil nama kelompoknya, kemudian kelompok itu akan menjawab dengan sapaan yel-yelnya. Oke, Bu Liana akan panggil Pfizer. Pfizer. Ulangi, silakan ulangi. Oke, tuntak ting dulu gitu aja yang Liana tahu. Oke, Moderna number one. Oh, Moderna number one. Kita lihat AstraZeneca. Selalu senyum, penuh cinta, tetap semangat, luar biasa. Oke. Terakhir kita lihat Sinovac. Ya, kita bisa. Ya, kita bisa. Oke. Oke, terima kasih teman-teman. Sekarang tugas selanjutnya adalah siapkan satu orang yang akan tinggal di dalam rumah itu. Ibaratnya ini adalah rumahnya Astra, rumahnya Moderna, rumahnya Pfizer, dan rumahnya Sinovac. Nah, sisakan satu anggota kelompok yang bertugas untuk menjelaskan terkait ada apa sih di rumah itu. Di rumah Sinovac itu isinya apa? Di rumah Astra isinya apa? Di rumah Moderna isinya apa? Dan juga apa yang ada di dalam rumahnya Pfizer. Oke, ada pertanyaan dulu? Jelas. Nah, kemudian 3 orangnya kemana ini? Nah, 3-nya ini adalah dibagi, silakan. Contoh, Moderna yang mau ditinggal siapa? Januar ditinggal. Maka Maesaro, Navika, sama Mas Wahyu ini dibagi di kelompoknya siapa-siapa. Oke, tugas selanjutnya adalah bagi yang tinggal di kelompok menjelaskan apa yang ada di dalam rumah itu. Tapi tugas teman-teman yang keluar adalah mencari tahu, ya, di Astra itu ada apa sih, di Pfizer itu ada apa, dan di Sinovac itu ada apa. Nah, nanti tugas selanjutnya setelah selesai, teman-teman itu pulang kembali ke rumahnya masing-masing untuk menceritakan. Maesaro tadi ditugasi ke prosedur kelompoknya Pfizer. Dia di situ menceritakan di Pfizer itu ada apa saja. Mas Wahyu ke Sinovac. Lah, Sinovac itu dalamnya ada apa saja? Itu diceritakan di kelompoknya masing-masing. Oke, itulah cara kerja kelompok ini selanjutnya. Sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, silakan dimulai. Waktu kunjungan ke dalam kelompoknya orang lain terbatas, hanya 2 menit saja. Oke, silakan dibagi. Yuk, kita berangkat. Oke, sudah belum? Oke, sudah. Oke. Silakan, waktu sudah habis. Kembali ke kelompoknya masing-masing. Pulang ke rumahnya masing-masing. Iya, di kelompok ini.
Oke. Sudah kembali ke kelompoknya masing-masing, silahkan sampaikan ke anggota kelompok yang ada di situ yang tadi tidak mendapatkan informasi di kelompok-kelompok lain. Sekarang Bu Liana pengen cek, apakah informasi yang diberikan oleh kalian ke teman kalian itu sudah benar nggak gitu. Nanti akan kita cocokkan gitu ya. Coba kelompok sini. Di rumah Sinovac itu tadi ada macam-macam atau observasi. Jadi kalau tadi dari Sinovac itu dibagi jadi berdasarkan peran, terus berdasarkan sistematik atau strukturnya, terus yang ketiga itu berdasarkan situasinya. Kalau yang berdasarkan peran itu dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan sama observasi non partisipan. Kalau yang partisipan itu observer turun langsung ke lapangan, tapi kalau yang non partisipan tuh observer nggak turun langsung ke lapangan. Kemudian yang selanjutnya itu dari berdasarkan sistemnya itu ada sistematik sama non sistematik. Kalau sistematik itu observer lebih mempersiapkan banyak untuk observasinya, kalau yang non sistematik itu observer langsung turun ke lapangan atau dadakan. Kemudian berdasarkan situasinya itu ada eksperimental sama pre-situation. Kalau eksperimental itu tadi situasinya itu disetting. Kemudian kalau yang pre-situation itu adalah situasi bebas. Oke, sip. Baik, terima kasih. Saya pengen tahu tadi yang di kelompok Sinovac, siapa yang tunggu rumah? Oke, yang tunggu rumah Mbak Hasna. Apakah benar Mbak Hasna yang sudah disampaikan oleh Mbak Ajeng? Oh benar, oke. Oke, coba cek satu lagi. Nih tadi yang sudah bermain-main juga, main kemana tadi? Ke Astra. Ke Astra, main ke Sinovac, ini yang tunggu rumah dan itu yang main di rumahnya Pfizer. Diana juga pengen ngecek yang punya rumah nih. Dia mendapatkan haknya yang sama enggak ketika teman-temannya sudah diberikan kepercayaan untuk dolan ya, untuk piknik, untuk bertamasya ke rumahnya Sinovac, Pfizer dan juga Astra. Mas Januar yang berjaga ini mendapatkan informasi yang sama enggak kira-kira? Mendapatkan pemahaman yang sama enggak dengan teman-teman yang tadi sudah berkeliling tadi? Ya. Oke, Mas Januar sudah diberikan informasi dari Mas Wahyu yang bermain ke AstraZeneca terkait kelemahan dan kelebihan. Observasi tentunya ada kelemahannya dan juga ada kelebihan. Kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh kita untuk mensiasati biar kelemahan itu tidak terjadi, atau apa sih yang perlu kita siapkan untuk meminimalisir kelemahan-kelemahan di dalam observasi? Oke, Mas Januar coba. Bisa disampaikan dulu kelemahannya apa? Kalau kelemahan itu mungkin bisa banyak kejadian yang tidak diinginkan, terus dapat intinya itu kan juga harus membutuhkan rela dari waktu sama tenaga juga. Lanjut dari proses observasinya itu membutuhkan waktu gitu Bu. Oke, terus? Oke. Nah, ada kelemahan ya yang belum tertulis di kelompoknya AstraZeneca. Ada satu, kita harus ingat dan merupakan suatu kodrat bahwa manusia itu kan tidak sempurna, tidak mampu untuk mengingat semua kejadian yang dilihat ketika melakukan observasi, ya kan? Nah, makanya salah satu kelemahannya adalah kemampuan manusia yang terbatas dalam mengingat atau merekam suatu kejadian. Oke, belum nampak ya di sana ya, gitu. Jadi kita sebagai manusia ketika melakukan observasi itu kadang saat itu ingat, tapi beberapa saat kita itu sudah lupa. Karena apa? Kemampuan kita untuk mengingat suatu kegiatan yang detail, yang luas itu terbatas.
Oke, ada lagi? Ada lagi? Selain itu? Tidak. Oke. Satu lagi. Unsur subjektivitas manusia. Ya, ketika saya diminta untuk mengobservasi suatu kejadian atau suatu peristiwa dengan Mas Yanuar diminta untuk mengobservasi hal yang sama, dimungkinkan hasilnya akan berbeda. Kenapa? Kenapa coba? Kenapa? Iya, karena nilai atau unsur subjektivitas antara manusia yang satu dengan yang lainnya berbeda. Ada juga manusia itu yang ekspektasinya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu. Contoh ketika Mbak Hasna diminta untuk melakukan observasi suatu kejadian dan juga Mbak Risma juga iya sama, kejadiannya sama. Hasilnya kadang penilaiannya tidak sama. Kenapa? Karena standar yang digunakan itu berbeda. Yang sini terlalu tinggi, yang sini terlalu rendah. Oke, kemudian kita ketika mau melakukan yang namanya observasi perlu didahului dengan yang namanya menyusun pedoman observasi. Jika itu observasi secara apa? Oke, sistematis ya. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, Bu Liana ingin tanya hal yang sama seperti pertanyaan di awal tadi. Masih bahagia? Masih. Oke. Semakin bahagia? Semakin bahagia. Kira-kira pembelajaran tadi membawa efek bahagia atau tidak? Ya. Bahagia. Nah, kalau sudah jelas semua, berarti perkuliahan kita pada hari ini kita sudah selesaikan dengan baik. Silahkan nanti yang masih perlu dicatat lagi. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya teman-teman harus menyiapkan menyusun pedoman observasi. Jadi di Pfizer tadi sudah menyampaikan pedoman observasi seperti apa. Tugas teman-teman di semua kelompok untuk membuat yang namanya pedoman observasi. Oke, siap ya? Siap. Oke, siap. Bu Liana pengen cek sekali lagi, apakah di awal itu masih ada yang diingat-ingat atau dipahami itu sampai akhir ini masih terbawa atau tidak? Oke, Bu Liana pengen tanya sama Mas Wawan. Mas Wawan, observasi itu apa sih? Observasi itu mengamati subjek. Terus? Fenomena yang berdasarkan hal yang diamati. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang sudah menjawab. Bagi tadi yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk menjawab dari pertanyaan dari Bu Liana, siapkan perkuliahan minggu depan ya, dengan teman-teman bisa menjawab ataupun memberikan tanggapan terhadap perkuliahan. Materi kita minggu depan yang akan kita pelajari, selain teman-teman akan mengumpulkan pedoman penyusunan observasi, minggu depan kita akan melanjutkan dengan materi wawancara. Alhamdulillah kita sudah melewati perkuliahan hari ini. Jadwal yang diberikan selama 100 menit sudah selesai di dalam pembelajaran di pertemuan ketiga ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pertemuan keempat. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Kita akhiri perkuliahan pada siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.